sejahtera bagi kita semua. Salam sahabat guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Matilda Lasut, SPD, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. Pada saat ini, saya akan menceritakan pengalaman terbaik saya dalam mengikuti PPG dan PPL di Sekolah SMP Katolik Santa Teresia Malalayang Manado. Best practice ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Situasi proses pembelajaran di lingkungan persekolahan Katolik Santa Teresia Malalayang berjalan lancar dan baik. Selama PPG, dengan membaca berbagai literatur dan wawancara, ditemukan masalah utama yang dialami peserta didik. Masalah tersebut adalah motivasi belajar yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan oleh guru konvensional tidak inovatif dan tidak kreatif. Kemudian yang kedua, metode-metode yang digunakan oleh guru monoton dan membosankan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan kurang tepat untuk mengilustrasikan materi pelajaran yang abstrak. Tantangan untuk mencapai tujuan. Dari hasil kajian literatur dan wawancara, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yaitu menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, menggunakan metode yang menarik dan tidak monoton, kemudian menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi pelajaran yang abstrak. Dari tantangan tersebut, maka solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan adalah: yang pertama, memilih model pembelajaran yang tepat, menyenangkan, dan interaktif untuk menggugah semangat peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua, memilih metode pembelajaran yang variatif sehingga peserta didik merasa tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan dan menggairahkan semangat peserta didik dalam belajar. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik ini adalah: yang pertama, guru sebagai fasilitator, pembimbing yang mengarahkan dan mendidik dalam proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, student center, di mana peserta didik menjadi sentral utama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pendamping dan pembimbing yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam setiap proses pelaksanaan aksi. Keempat, kepala sekolah sebagai atasan saya yang terlibat dalam memberikan izin, waktu, memfasilitasi sehingga kegiatan pelaksanaan aksi ini dapat terlaksana. Yang kelima, rekan sejawat yang selalu mensupport saya dalam terlaksana kegiatan ini. Yang keenam, kepala sekolah SMP Santa Teresia Malalayang yang memberikan izin kepada saya untuk mengadakan PPL di kelas 8 yang menjadi target utama saya dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajaran diskusi kelompok dan tayangan video
serta presentasi PowerPoint. Yang ketujuh, rekan guru SMP yang bersedia memberikan izin penggunaan kelasnya dan peserta didiknya sebagai fokus pembelajaran di kelas. Dan yang kedelapan adalah kameramen. Aksi dalam upaya melakukan perbaikan atau mencari solusi untuk mengatasi masalah, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pilih dan telah saya terapkan dalam PPL ini adalah Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan keaktifan peserta didik dan selalu berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah. Yang kedua, memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya pilih dan telah saya praktekkan dalam PPL adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu metode pembelajaran di mana guru memberikan suatu permasalahan atau persoalan kepada peserta didik untuk didiskusikan dalam kelompok bersama-sama dengan teman-temannya. Yang ketiga, memilih media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pilih dan terapkan dalam pembelajaran adalah PowerPoint, media games, gambar, dan audiovisual. Saya berupaya memadukan media pembelajaran yang sesuai dan tepat. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat menyenangkan, terlihat dari kegiatan refleksi akhir pembelajaran mereka. Kesan peserta didik bahwa pembelajaran menarik dan mudah dipahami. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan memberikan suatu kemajuan bagi para peserta didik. Mereka mulai menampakkan semangat belajar, kekompakan dalam berdiskusi, dan keberanian dalam mengungkapkan pendapat atau ide. Suasana kelas terasa hidup dan menyenangkan bagi para peserta didik. Saya merasa bangga dan senang karena melalui PPG ini saya banyak mendapatkan pengalaman yang berharga dan menarik. Pengalaman PPG ini memberikan motivasi juga kepada saya untuk menjadi guru profesional. Saya sadar bahwa banyak tantangan yang dihadapi nanti, tetapi dengan komitmen yang tulus, saya percaya dapat diatasi karena telah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Salam PPG, senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga, amin.